Oke, shalom, selamat pagi. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan melepaskan doa pengakuan iman Kristen. Dan selepas itu nanti kita akan berdoa dalam doa. Mari kita lepaskan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Bapa, Tuhan Allah semesta alam yang senantiasa menyertai kami, Allah yang memberkati hari-hari kami, baik hari yang lalu maupun hari ini, bahkan hari ke depan ini ya Tuhan. Kami sangat percaya dan kami sangat meyakini akan seluruh janji Tuhan untuk kami, dan itu berlaku dalam kehidupan kami baik dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami dapat beribadah bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tetapi kami percaya inilah anugerah dan kasih-Mu buat kami ya Bapa. Sehingga ya Tuhan, hari ini kami dapat meninggikan, memuliakan Tuhan bersama-sama di tempat ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya pada hari ini kami menerima berkat-berkat yang luar biasa daripada Engkau sendiri ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau membukakan tingkap-tingkap langit buat kami, sehingga kami menikmati segala berkat yang Engkau sediakan buat kami pada hari ini. Sesungguhnya ya Tuhan, pada pagi hari ini dalam ibadah ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat yang datang ya Bapa, bahkan yang sedang dalam perjalanan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau memimpin mereka juga bersama-sama dengan kami, dan seluruh kebaktian ini dari awal sampai selesai, nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Roh Allah bebas bekerja dalam kehidupan kami. Jiwa lepas jiwa akan dilayani oleh Roh Allah sendiri ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengambil bahagian pada hari ini. Kami percaya Engkau telah mengurapi mereka, Engkau telah memberikan hikmat dan kebijaksanaan buat mereka di dalam hal melaksanakan tugas pelayanan yang Engkau percayakan buat mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami buka acara kebaktian kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang memberkati kami, nama yang menyertai kami, dan nama yang memberikan kami damai, sejahtera, sukacita. Di dalam nama itulah kami berdoa. Haleluya. Semua anak Tuhan yang percaya katakan amin.
Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah memimpin kita sepanjang minggu ini, sehingga kita dapat berkumpul kembali, kita dapat berjumpa, kita dapat beribadah bersama, memuji, menyembah Dia pada hari ini. Walaupun sepanjang minggu ini banyak keadaan situasi yang kita terima, mengembirakan, menyedihkan, namun kita tetap bersyukur karena campur tangan Tuhan. Semuanya, apapun kesusahan, kesulitan yang kita hadapi, Tuhan mempermudahkan semua itu dapat diselesaikan dengan baik, dan semua itu adalah atas pertolongan Tuhan buat kita selama ini. Mari kita berdiri bersama-sama, kita hadir di hadapan Tuhan dalam penyembahan kita. Kita mengucap syukur atas kasih karunia-Nya, karena Bapa yang sungguh baik dalam hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama menyampaikan penyembahan kita. Bapa, Engkau sungguh baik.
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebelum kita berdoa, saya ajak kita menyanyikan satu doa kita kepada Tuhan, yaitu doa Malaysia. Itu yang saya tergerak untuk kita bersama. Nanti kita akan menyanyikan lagu ini dan kita terus masuk dalam doa. Dan kita berdoa untuk sekali lagi terus untuk persembahan, supaya melalui persembahan berkat Allah senantiasa mengalir di keluarga-keluarga. Saya minta tolong ini penyanyi. Mari kita menyanyi dengan sikap doa kita.
Engkau sangat baik. Anugerah-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, tidak dapat kami ukur dengan apa. Kami tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata. Kau sungguh baik, sungguh luar biasa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kesempatan yang begitu indah pagi ini. Kami dapat menyembah, meninggikan, dan mengagungkan nama-Mu. Karena Kau Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kau menyerahkan hidup kami dan hati kami Tuhan, hanya untuk meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar semua penyembahan dari bibir mulut kami menjadi bau yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan selama. Puji nama-Mu ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan. Kami mau belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba yang berdiri di hadapan ini hanya alat-Mu saja. Mari Tuhan, Engkau terus pakai hamba-Mu menjadi penyalur kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu untuk kami bersama. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua anak-anak Tuhan katakan bersama, amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, silakan duduk. Baik, pada pagi ini saya membawa kita belajar dari satu tema ataupun dari satu teks pembacaan yang saya ambil dari 2 Tawarikh. 2 Tawarikh, kita akan membaca dari ayat yang pertama
Segala ayat yang ke-13. Dua Tawari 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kalau sudah mendapatnya, katakan amin. Oh, mesti sudah dapat, di depan pun ada silakan. Baik, mari sama-sama kita baca dengan suara yang kuat ya. 2, 3. Manase berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk para Baal, membuat patung-patung Syera, dan sujud menyembah kepada segenap tentera langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem hambaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentera langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Labek Bet Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ayat 7, ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan. Tetapi Manase menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan apa yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah digunakan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manase dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentera Raja Asyur yang menangkap Manase dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manase mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Haleluya, puji Tuhan. Saya ingin kita melihat dalam ayat yang ke-12 itu berkata, dalam keadaan yang terdesak ini ia berusaha untuk melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Ada beberapa perkara yang kita dapat belajar daripada kisah ini. Yang pertama, diceritakan bagaimana kejahatan Manase diperhitungkan Tuhan. Kejahatannya yang begitu besar, yang begitu jahat itu diperhitungkan Tuhan, dan ada tindakan Tuhan kepadanya. Yang kedua ialah Tuhan berkenan kepada orang yang insaf. Di akhir cerita ini Manase menjadi insaf dan
yang ketiga yang menarik kita belajar dari kisah ini. Tuhan mengabulkan doa Manasye dan mendengarkan permohonannya. Dengan cara dia membawa Manasye kembali ke Yerusalem, dan Tuhan juga memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan di akhir kisah ini mengatakan bahwa Tuhan diakui oleh Manasye sebagai Allah. Dan menjadi tanda tanya kepada kita, apa yang membuat Allah berkenan? Kalau kita lihat dalam cerita ini tadi, dalam ayat 2 mengatakan bahwa dia melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Dia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan, ya, yang ayahnya telah gunakan. Kemudian dia bangunkan mesbah untuk para Baal, patung-patung Asyera, dan sujud menyembah kepada dewa-dewa tentera langit dan beribadah kepadanya. Malah rumah Tuhan itu didirikannya mesbah-mesbah, bukan untuk Tuhan, tetapi untuk para tentera langit ataupun para dewa-dewa langit. Ya. Bahkan apa yang begitu jahat dilakukannya sekali lagi di sini ialah dia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api. Ya, dia melakukan ramal, talaah dan sihir. Ya, dia menghubungi roh-roh arwah. Ya, dan ini memang dilakukan. Tetapi kalau kita lihat di cerita yang berikutnya, dia akhirnya berkenan kepada Tuhan. Manasye berhasil melunakkan hati Tuhan. Mari sebut bersama saya, melunakkan hati Tuhan. Manasye dia berhasil melunakkan hati Tuhan dengan cara dia datang kepada Tuhan dan dia merendahkan diri di hadapannya. Kalau kita coba merenung lebih dalam lagi tentang perkataan melunak, ini seakan-akan dua perkataan ataupun dua istilah yang digunakan berbeza. Salah satu daripadanya melunak, tujuan yang pertama ialah ada perasaan insaf yang berpura-pura, ya, yang berpura-pura. Ya, kalau maksud yang pertama berpura-pura ini maksudnya tidak bersungguh-sungguh. Ya, orang lain tidak nampak, tetapi Tuhan akan melihat lebih jauh dalam hati seseorang itu. Melunak yang kedua dengan tujuan yang berbeza adalah rasa insaf yang benar dari hati nurani yang menyesal. Apa yang membuat Manasye berkenan kepada Allah? Dia mempunyai rasa insaf yang benar, dan rasa insaf itu dari hati nurani yang benar-benar menyesal. Kalau kita lihat di dalam teks ini, Manasye telah berjaya atau berhasil melunakkan hati Tuhan, hati Yahweh, dengan cara merendahkan diri dan datang kepadanya. Hari ini saya membawa kita belajar dari satu tema yang saya namakan belajar melunakkan hati. Apa makna daripada perkataan ini, melunakkan? Melunakkan itu merupakan suatu perbuatan, tujuannya untuk melembutkan hati, ya, melembutkan hati. Ada anak-anak yang pandai melembutkan hati orang tuanya. Kalau orang tuanya begitu marah-marah, dia buat sesuatu, akhirnya redahlah, ya, temperature ataupun perasaan marah daripada orang tua itu, redahlah. Dan itu adalah satu tindakan untuk melembutkan hati, meredakan kemarahan atau sakit hati. Ya, dan satu istilah lagi yang sebenarnya di sini adalah menyenangkan hati. Ya, tadi begitu marah-marah, begitu sakit hati, tetapi telah berjaya melakukan sesuatu untuk melunakkan hati, akhirnya menjadi berubah, ya,
berubah daripada tindakan yang negatif menjadi suatu yang positif. Jadi mari belajar untuk menyenangkan hati Allah. Masih ingat kita punya visi gereja melakukan lebih daripada biasa. Dari satu teks dalam Matius 5 ayat 41 berkata, kalau ada orang yang memaksa kamu berjalan 1 mil, itu satu mil maksudnya lebih kurang dalam 1 kilometer 1 batu begitu, bawa dia berjalan 2 batu, ya. Bukan melakukan yang 1 kilometer itu ataupun 1 mil itu, tapi lakukan berganda. Maksudnya di sini adalah melakukan yang lebih daripada biasa, melakukan yang lebih baik daripada biasa, ya. Dan belajar ini sekali lagi saya tegaskan di sini bahwa ini merupakan satu proses peralihan daripada satu yang basic, satu yang asas, satu yang bermula dari mungkin kosong ataupun mungkin nomor 1 dan akan terus semakin meningkat, semakin meningkat, ya, dari yang basic atau dari asas kepada yang lebih kompleks, ya. Dan ini akan terjadi secara beransur-ansur dan suatu yang perlu diusahakan secara sengaja. Dia bukan secara otomatis, tetapi secara sengaja kita yang terlibat untuk melakukannya, ya. Jadi bagi para wira perkasa yang tadi kalau kita lihat permulaan mereka itu sudah cukup bagus, tetapi kalau mereka ada usaha untuk sengajakan pelatihan itu, suatu masa nanti kamu akan lihat yang akan datang itu akan lebih baik daripada yang hari ini. Ada amin? Wira perkasa. Haleluya. Itu menjadi hasrat harapan kita, ya. Jadi khotbah hari ini sangat berkaitan dengan apa yang kita lakukan di dalam pelayanan kita, ya. Dan ini belajar juga merupakan suatu pelatihan, dilatih, ya, melalui ujian. Ada ujiannya yang perlu kita lalui untuk menjadikan kita lebih baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita boleh menyenangkan hati Allah? Bagaimana kita boleh melunakkan hati Allah? Yang pertama, belajar menjadi penyembah yang benar. Mari sama-sama sebut dengan saya, belajar menjadi penyembah yang benar. Mari kita baca teks ini 2-3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Teks ini menceritakan pertemuan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria, ya. Jadi dalam pertemuan itu akhirnya Yesus mengatakan ayat ini, merumuskan apa yang telah disampaikan oleh perempuan Samaria itu ataupun wanita Samaria itu. Menurut nenek moyang mereka yang mereka warisi turun-temurun, mereka perlu beribadah di Yerusalem dan beribadah di gunung, ya. Dan ada kepercayaan sedemikian. Tetapi ketika Yesus bersoal jawab dengan wanita Samaria ini, lalu Yesus berkata bahwa penyembahan itu, ya, tidak berlaku di Yerusalem, tidak berlaku di gunung-gunung, ya. Dan keluarlah perkataan daripada ayat daripada Tuhan Yesus itu, tetapi saatnya akan tiba, sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah sedemikian. Oke, penyembahan itu bukan suatu yang diwarisi secara tradisi turun-temurun, tetapi penyembahan itu adalah suatu yang perlu terjadi di dalam roh dan di dalam kebenaran. Apa maksud daripada teks ini? Yang pertama ialah melalui roh ini seseorang itu perlu telah
di dalam roh. Jadi ketika seseorang sudah lahir dalam roh, maka rohnya akan ada koneksi, ada hubungan, ada persekutuan dengan roh Allah. Tetapi kalau seorang itu belum lahir di dalam roh, masih dalam kehidupan daging duniawi, maka tidak mungkin ada suatu penyembahan yang benar. Karena itu dari dua situasi yang berbeda, situasi daging dan situasi roh. Dan itu sebabnya penyembahan harus terjadi di dalam roh, ya, di dalam roh. Oke? Dan kita hanya ekspresi itu melalui yang kelihatan, melalui mulut, melalui nyanyian, melalui tarian, itu kita ekspresikan itu. Tetapi sebenarnya dia bersumber ataupun terjadi di dalam roh kita, ya. Dan satu lagi yang di sini dikatakan bahwa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kalau pada ketika itu orang-orang Samaria ataupun orang-orang Yahudi, mereka hanya membayangkan Allah itu begitu jauh sekali, begitu jauh. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyatakan tentang penyembahan yang benar, bahwa kehadiran Allah itu adalah di depan kita, di mana-mana. Ya, Yesus sedang berhadapan dengan perempuan Samaria, dan daripada perkataan Yesus itu menunjukkan bahwa perempuan Samaria itu sedang ada di hadapan Tuhan. Hubungan yang begitu dekat. Kehadiran Allah ada di mana-mana. Itu kebenaran yang perlu dipahami. Yang kedua ialah di sini juga dalam roh dan kebenaran. Kalau kita lihat dalam teks-teks yang berikutnya, juga menyatakan bahwa sifat-sifat Allah itu roh dan tidak dapat disapa secara daging, tapi secara roh juga, ya, karena dia adalah roh. Kebenaran yang lain yang boleh dipercayai yaitu dalam penyembahan kepada Tuhan ada ekspresi dari hati yang keluar melalui tindakan kita, ya, melalui tindakan kita. Dan salah satu daripada cara penyembahan ataupun satu bentuk penyembahan kita yang selalu kita sebut ialah melalui pujian, melalui mulut, melalui kata-kata. Ya, kadang-kala ada orang berkata begini, kalau musiknya tidak begitu baik, suaranya begitu tidak harmoni, itu bukan suatu penyembahan yang benar, kata kebanyakan orang. Dia mesti suaranya bagus, dia punya musik pun bagus, ya, suasananya bagus. Suasana kita sekarang ini kan dalam keadaan yang selesa, ada aircon, sejuk, kan, mesti suasana yang bagus. Tetapi itu sebenarnya hal yang kedua, yang ketiga. Penyembahan yang benar adalah penyembahan dari hati, penyembahan yang sungguh-sungguh. Menjadi penyembah yang benar dalam hal mulut yang membawa pujian dari hati yang sungguh, ada ekspresi hati, ya, yang menyembah, dan ekspresi ini suatu yang kelihatan. Dan yang ketiga, menjadi penyembah yang benar dalam hal hati yang memiliki kebenaran firman. Kalau orang dia tidak mengenal siapa yang disembah, itu suatu yang salah. Tetapi kalau orang itu mengenal Tuhan dan dia percaya sudah memiliki hubungan dengan Tuhan dengan keadaan yang baik, maka dia pastinya akan menjadi penyembah yang benar. Dan yang keempat di sini, penyembah yang benar hidup tinggal di dalam kekudusan. Ini seperti pelatihan juga, ya. Mari kita tingkatkan dalam perkataan awal-awal tadi saya mengatakan begini, mari kita belajar, ya. Belajar ini satu proses.
Ketika kita sedang dalam penyembahan, menyembah Tuhan dengan mulut, ya, melalui pujian kita, ya, mungkin ada sebagian kita dalam ekspresi penyembahan, dia akan angkat tangan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Dalam dia punya ekspresi, dia tidak hanya dari bibir mulutnya mengatakan ku menyembah Kau Tuhan, seakan-akan dia melihat Tuhan itu ada di hadapannya dan dia mau mengangkat tangannya. Itu satu ekspresi, kan? Dan ada juga orang yang ekspresinya lain. Dia tidak mengangkat tangan, tetapi dia tersungkur dan dia menyembah Tuhan karena dia melihat, dia merasakan Tuhan itu hadir di hadapannya. Tetapi saya tidak komen ada sebahagian kita yang hanya berdiri saja. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Oke, kita tidak nampak ada ekspresi, tetapi mungkin ekspresinya hanya dari hati, tapi kita tidak nampak dalam ekspresi yang kelihatan. Mari kita belajar. Hari ini kita mau belajar. Ketika kita menyembah Tuhan, kita mau naik step lagi, naik level lagi. Kalau kita mau menyembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ini aku, semua milikku. Sambil ada ekspresi. Ya, jadi kalau saya secara pribadi, karena ini suatu yang sudah menjadi kebiasaan untuk saya, menjadi seperti darah daging. Kalau saya tidak mengekspresi seperti tidak lengkap kata-kata dan penyembahan yang saya ungkapkan kepada Tuhan. Untuk saya lah, ya, masing-masing kita tidak sama, ya. Hanya ada orang begini saja, ataupun hanya ada orang tunduk saja, hanya ada orang begini saja. Ya, tetapi yang saya maksudkan di sini ada ekspresi kesungguhan, ya, yang kita lafazkan dan kita ungkapkan kepada Tuhan. Inilah yang dirindukan oleh Allah, kita menjadi penyembah yang benar, yang sungguh-sungguh mengekspresikan apa yang kita ungkapkan dari mulut kita. Tetapi berhati-hati. Kita sebagai pemimpin pujian kadang-kala sembarangan saja bercakap. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan, semua pun tepuk. Ya, tepuk tangan, kan? Tapi ada yang tidak tepuk. Lalu pemimpin kata, yang tidak tepuk tangan itu dia punya tangan karena ikat setan. Karena ikat setan. Ini suatu kata-kata yang tidak tepat. Itu yang pertama, menjadi penyembah yang benar. Mulailah hari ini, mulailah belajar untuk menjadi penyembah. Tidak hanya dari mulut kita yang menyembah Tuhan, tapi ada ekspresi kita di hadapan Tuhan. Ya, ada ekspresi kita. Penari ini ada ekspresinya. Yang flag itu ada ekspresinya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menyenangkan hati Allah. Yang kedua, belajar untuk memberi pemberian yang terbaik. Sama-sama berkata dengan saya, belajar untuk memberi pemberian yang terbaik. Ya. Semua ini, dua perkara yang saya sebut ini dari kita kepada Tuhan. Ya. Kalau kita membaca dalam Kejadian 4 ayat 3 hingga ayat yang ke-5e, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban
persembahannya tidak diindahkannya. Alkitab tidak mencatat begitu jelas atau begitu terperinci mengapa Allah tidak menerima persembahan korban daripada Kain. Tetapi memang ada sebab mengapa korban Kain itu tidak diterima sementara korban Habel itu diterima. Kita tidak akan membahas itu sejauh itu. Tetapi apa yang saya ingin sampaikan di sini, ada pemberian yang terbaik yang akan menyenangkan hati Tuhan. Dan ada juga persembahan yang tidak diterima oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam selalu doa dan ucapan yang kita ungkapkan, Tuhan, kiranya persembahan kami hari ini menjadi dupa yang harum, yang berkenan kepadamu. Itu menjadi harapan kita. Dalam hal apa kita perlu belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan? Sekurang-kurangnya ada 4, ya. Ada 4 yang saya promosikan hari ini. Yang pertama yaitu melalui harta benda. Kalau kita membaca dalam Kolose pasal 3 ayat 23 berkata begini, segala perbuatan yang dilakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, ya, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu adalah sesuatu yang berkenan. Seperti untuk Tuhan. Walaupun kita buat itu kepada manusia, tetapi itu dilakukan seperti untuk Tuhan. Jadi dalam beberapa hal yang kita akan lakukan memberi yang terbaik. Yang pertama yaitu melalui harta benda, ya, melalui persembahan berbentuk uang ataupun pemberian kepada orang lain. Saya pernah mendengar begini, bukan di sini, ya, bukan di sekitar ini, di tempat lain, di jauh di sana. Dia ini seorang peniaga, jadi dia menjual barang-barang, kemudian ada lebihan ataupun saki-baki daripada jualan itu, lalu dia pikir mau buang pun salah, ya, mau disimpan di rumah nanti akhirnya buruk, kan? Lalu dia pikir begini, saya mau bagi kepada pastor ini. Saya mau bagi kepada pastor ini. Apa maknanya daripada pemberian itu? Pastinya kan yang kelebihan itu adalah yang sudah tidak diterima oleh orang lain. Tetapi justru itulah yang menjadi persembahan dia kepada pastor ataupun kepada orang lain. Ya. Maknanya di sini pemberian itu bukanlah sesuatu yang terbaik. Ya, jangan memberikan sesuatu yang kita boleh sebut sisa, ya, kepada seseorang, terlebih lagi kepada hamba Tuhan. Ya, kita belajar daripada ini untuk memberi yang terbaik. Itu sebagai contoh. Ada juga kebiasaan begini. Kalau dulu ketika tanggung itu dijalankan, yang 1 ringgit itu nanti saya minta lebih, saya mau bagi 10 sen saja. Nanti yang selebihnya saya minta balik, kan? Ya, ada cerita juga itu kan. Jadi sudah tidak lupa, sudah ini petugas untuk kembalikan 90 sen kepada dia. Ya, jadi dia ada sindir-sindir mereka yang bertugas. Memberi 10 sen itu ditukar lagi, ya. Dalam memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dalam pemberian kita kepada Tuhan, itu sebenarnya agak subjektif. Kalau misalnya dalam pemberian dalam uang ringgit lah misalnya, kalau seringgit itu bagi si E itu adalah sesuatu yang sangat berharga, nilainya tinggi. Tapi bagi si B, seringgit itu seperti sen-sen saja.
bagi dia. Tidak samakan antara satu dengan yang lain. Tetapi suatu yang terbaik ini adalah suatu yang kita merasa bagi sejumlah itu kan kita rasa sebagai suatu pengorbanan. Kita rasa akan ada keadaan yang sakit, kehilangan yang itu. Itu adalah berian yang terbaik. Saya bersyukur kepada Tuhan di akhir-akhir ini kalau kita sudah mempunyai kesadaran tentang memberi yang lebih daripada itu. Kita sudah sedar untuk pemberian yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi kita mau belajar untuk tingkatkan, ya, tingkatkan, dan itu dari hati kita. Saya secara pribadi lah, kalau saya melihat keadaan ini kan, hati saya macam teruja dengan perubahan yang sudah berlaku ini. Sampai saya mengatakan, Tuhan terima kasih, ya, ada buah daripada apa yang kita belajar selama ini untuk memberikan sesuatu yang terbaik. Banyak hal perubahan-perubahan yang terjadi di dalam gereja kita yang saya syukuri kepada Tuhan, karena Tuhan telah menggerakkan hati kita bersama sehingga kita melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Saya pernah mengalami begini juga. Ketika saya memberi sesuatu kepada Tuhan, saya berpikir begini, nanti Tuhan akan balas 2 kali lipat kepada saya. Dan saya tunggu, tapi tidak ada juga yang saya nampak 2 kali lipat. Malah tidak ada lipat-lipat, tidak berlipatan. Tetapi kalau kita susuri sebenarnya dalam pemberian Tuhan, berkat yang Tuhan kembalikan kepada kita bukan selalunya dalam bentuk nilai uang, ya. Tuhan memberi dengan cara yang lain. Banyak cara Tuhan mengembalikan berkat kepada kita. Salah satu daripadanya kesehatan keluarga kita. Walaupun kita ada kalanya kita hospital kan, tetapi mungkin kita hanya korbankan uang kita tidak lebih daripada 10 ringgit. Berbanding dengan ada orang yang sudah mengumpul begitu banyak uang, tetapi ketika dia tidak sehat, uang yang telah dikumpulkan itu habis begitu saja. Yang ratusan ribu itu, puluhan ribu itu habis begitu saja. Ya. Tetapi bagi kita yang memberikan, yang sedar tentang memberikan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan sentiasa menjaga segala keperluan kita. Tuhan menjaga keperluan hari-hari kita. Ya. Walaupun mungkin kita punya pendapatan itu tidak begitu banyak, tetapi tidak pernah kita kekurangan. Saya pernah saksikan sebelum ini, ketika saya merasa macam saya kecil hati juga dengan Tuhan. Kami yang bekerja ini kan tidak pernah kami terima berkat seperti uang dari luar yang kami terima. Ya, tapi satu kali Tuhan mengingatkan dan menyanggah apa yang saya pikirkan itu salah. Waktu saya bayar kereta yang tertunggak, bank itu katakan kau punya kereta ini sudah dibayar 4 bulan ke depan. Siapa yang bayar? Saya pun tidak tahu. Tidak ada yang SMS, saya tolong bayar kau punya kereta. Tidak ada. Itu cara Tuhan. Satu kali lagi contoh yang lain. Saya pernah mengalami suatu kelainan dalam perut, dan saya pergi ke hospital. Saya ditahan di sana selama 3 hari tanpa ada apa-apa yang dibuat. Dan Tuhan beri kesempatan kepada saya untuk melihat orang-orang yang datang di katil-katil yang sedang kakinya tergantunglah, kepalanya dibungkus habislah. Tuhan ingatkan, Tuhan memperhatikan saya. Dan itu adalah bentuk-bentuk teguran Tuhan ketika
pada saat itu saya menyangka bahwa apa yang saya tidak terima itu banyak yang saya tidak terima karena melakukan suatu kebaikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan lakukan dengan cara yang lain yang kita tidak sedar. Kita tidak sedar. Kesejahteraan dalam keluarga, anak-anak semua Tuhan perhatikan. Ada kawan saya hampir setiap minggu, ya, setiap minggu ada saja masalah yang dihadapi, kan? Ya, jadi kalau ada keadaan begitu kita mesti bertanya mengapa keadaan itu terjadi. Dalam hal yang lain, dan selain daripada harta benda, masa yang bernilai dari cerita Maria dan Marta, ketika Marta ini dia menegur, dia bercakap kepada Tuhan Yesus dan menegur kenapa Maria tidak menolongnya. Dia pun sibuk dalam pelayanan, kedua-dua sibuk melayani. Tetapi Tuhan berkata, Maria telah memilih yang terbaik untuk duduk di kaki Tuhan. Jadi ada suatu masa yang begitu bernilai, yang begitu berharga, yang perlu terjadi dalam hidup kita. Dan ini menjadi persembahan yang terbaik. Tidak itu saja yang berkaitan dengan talenta, bakat ataupun potensi diri. Masing-masing kita ini ada potensi yang berlainan. Ya, saya ada potensi lain, Dr. Richard ada yang lain, Pastor pun ada yang lain. Kita semua ada. Tapi mari kita gunakan potensi itu untuk kemuliaan Tuhan. Ada orang yang berbakat dengan suara, dengan menyanyi, tetapi dia mempersembahkan potensi bakat talenta itu di pub, di klub. Tidak menggunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam hal apa lagi kita boleh memberikan yang terbaik? Usia melayani. Saya begitu kata orang tabir spring lah kepada beberapa bapak atau kepada ibu-ibu di sini. Saya lihat usia mereka itu sudah lebih daripada 70 tahun. Kolorian lebih 70 tahun, Palang lebih 70 tahun. Ya, dan beberapa pribadi yang lain masih hari ini setia dalam pelayanan. Ada orang yang di hujung-hujung hidupnya baru dia memberikan kehidupan untuk melayani Tuhan. Tetapi bagi kita, anak-anak yang sudah bermula dalam pelayanan, yang masih kecil sudah mula dalam pelayanan, itu adalah suatu pemberian yang terbaik. Ya, kita sudah mulai pelayanan masa usia yang masih kecil. Saya ingat saya mula dalam pelayanan melayani Tuhan ini, menyampaikan firman Tuhan di depan jemaat umum waktu saya tingkatan 3, bermula dari tingkatan 3. Siapa menyangka, ya, siapa sangka, ya, terjadi sampai hari ini. Tidak sangka, ya, tapi nanti saya ceritakan ada legacy yang diwarisi dari orang tua, dari nenek moyang kita. Satu contoh yang lain, yang mana seorang di usia kecil dipanggil menjadi pelayan, yaitu Samuel. Samuel waktu masih kecil di bawah penjagaan Imam Eli, dia diangkat untuk memulakan pelayanan masih usia kecil. Jadi ketika usia masih kecil ini mulakan pelayanan, itu adalah suatu pemberian yang terbaik. Ada orang tua begini, tapi ini tidak ada di sini ya. Di antara 5 orang anak mereka, ada satu yang tidak pandai sekolah, asik gagal saja. Lalu orang tua ini berkata begini, oh inna, ya bu inna, ataupun ya bu inna, saya mau serahkan dia kepada Tuhan. Saya mau serahkan dia untuk melayani Tuhan, katanya. Siapa dia? Yang dianggap tercorotlah di dalam adik-beradik ataupun anak-anak dia yang lain.
Adakah ini menjadi satu pemberian yang terbaik untuk Tuhan? Yang terakhir, bagaimana menyenangkan hati Allah dan melunakkan hati Tuhan? Yang terakhir di sini, mari kita belajar untuk menjadi berkat. Dalam Kejadian 12 ayat 2 berkata, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Perkataan ini ditujukan kepada siapa? Siapa ditujukan ini? Perkataan ini Allah tujukan kepada siapa? Abraham, kan? Dia diberkati dan dia akan menjadi berkat. Mari kita belajar terus-menerus menjadi berkat kepada orang lain. Dalam hal apa? Ya, dalam hal apa? Mewariskan nama baik kepada anak-anak. Dalam hal apa kita menjadi berkat kepada orang lain? Kita berusaha mewariskan yang terbaik kepada anak-anak. Saya membaca dalam Amsal 22 ayat 1 berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik dan dikasih itu menjadi sesuatu yang begitu berharga. Dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 1, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Mengapa hari kematian itu lebih baik daripada kelahiran? Kematian ketika kita meninggalkan nama baik itu menjadi suatu warisan, suatu peninggalan yang begitu bermakna kepada keluarga, kepada orang-orang di sekeliling. Sehingga orang berkata, wah, kita kehilangan orang ini. Mengapa itu terjadi? Karena dia telah mewariskan nama baik kepada anak-anak. Nama baik ini selalu dikaitkan dengan bandingan. Kalau kita membaca dalam Alkitab, dalam teks yang banyak teks dalam Alkitab selalu disebut contohnya Raja Manase tadi itu tidak seperti ayahnya Hizkia, selalu dibandingkan. Ataupun Raja Hizkia merupakan seorang yang dikasih Allah ataupun yang meneruskan hal-hal yang baik seperti bapak leluhurnya ataupun bapaknya begitu. Selalu ada bandingan, ya. Dan kadang-kadang bandingan itu boleh positif, boleh yang negatif, ya. Jadi mengapa demikian? Nama baik ini selalu penting. Itu sebab Alkitab mencatatkan sedemikian. Yang kedua, menambat hati orang lain dengan kebaikan kita. Itu juga adalah satu cara bagaimana kita boleh menjadi berkat kepada orang lain. Dan yang ketiga, menjadi teladan yang baik. Dan ini adalah legacy dari orang tua. Saya tidak menyangka bahwa sejak dari kecil itu kan kita tidak terpikir kita mau jadi apa. Saya berpikir dari kecil kalau saya jadi seorang ceko sajalah, tidak sampai lebih daripada itu. Tetapi ternyata Tuhan punya rencana yang terbaik untuk setiap kita. Ya, tidak mungkin saya jadi pemimpin dalam gereja pada hari ini. Tetapi itu ada satu yang ditinggalkan, legacy daripada orang tua melalui doa mereka, melalui harapan mereka kepada Tuhan, sehingga itu menjadi kenyataan pada hari ini. Walaupun tidak melayani sepenuh masa. Kalau dalam pelayanan-pelayanan sebelum ini selalu sebut begini, wah, Pastor Robert. Saya bilang saya bukan pastor, tapi lama kelamaan saya pikir begini, saya memang bukan pastor, tetapi saya melayani seperti pastor. Betul? Ya.
Sebab ketika kita ada di dalam keluarga kita, kita melayani seperti pastor. Jadi kalau ada orang berkata, oh Pastor Richard, ya, amin lah bilang. Kan itu bermakna kita sedang melayani ya, dalam pelayanan pastoral sebagai pastor. Ya, jadi ada legacy yang diperturunkan daripada orang tua. Legacy inilah yang perlu kita teruskan dari waktu ke waktu sehingga akhirnya semua keluarga kita melayani Tuhan. Saya selalu mengingatkan kepada anak-anak, saya punya hasrat kita semua melayani Tuhan. Ya. Inilah harapan, inilah kerinduan. Semua akan melayani Tuhan. Dengan cara apa? Ya, pasti bukan semua jadi pastor kan, tapi adalah cara Tuhan untuk membawa sehingga menjadi pelayan Tuhan. Siapa sangka waktu saya pindah ke Kota Kinabalu dan saya digerakkan hati untuk belajar teologi. Walaupun begitu mencabar, selesai juga 5 tahun belajar teologi di seminari teologi Sabah, tapi tidak jadi pastor full-time. Tapi ada pelayanan sebagai pastor. Ini adalah antara hal yang bagaimana kita boleh menjadi berkat dan daripada legacy orang tua yang kita teruskan. Ya, jadi saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekian lama kita menjadi orang percaya. Sekian lama kita menjadi orang percaya. Sejauh manakah hati Tuhan sudah lunak dengan perbuatan kita? Sejauh mana, sedalam mana, setakat mana hati Tuhan sudah lunak dengan perbuatan kita? Ataukah mungkin hati Tuhan tidak lagi menjadi lunak, malah semakin Tuhan sakit hati? Kalau Tuhan sakit hati, Tuhan bukan Dia mengasihi kita sebenarnya, ya. Tapi Alkitab berkata Tuhan sakit hati juga dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Betul? Jadi mungkin sampai hari ini Tuhan masih sakit hati dan kita mengharapkan kita untuk datang, untuk bertobat dan kembali kepada Dia. Kesempatan untuk menabur kebaikan tidak selamanya ada. Pastor ingatkan, kesempatan kedua. Jangan ada sampai yang ketiga. Tidak ada yang ketiga. Kesempatan kedua. Kalau kesempatan yang pertama itu sudah terlepas, jangan lepaskan kesempatan yang berikut. Saya mau akhiri dengan satu ilustrasi. Dalam Mazmur 90 ayat 10 berkata, masa hidup kita 70 tahun. Dan jika kamu kuat 80 tahun. Ada bapak-bapak di sini, ada ibu-ibu di sini sudah lebih 70 tahun. Coba katakan kamu yang 70 tahun sudah ke atas. 70 tahun ke atas. Alkitab berkata masa kehidupan kita, masa hidup kita itu 70 tahun dan jika kuat 80 tahun. Saya bagi ilustrasi di sini. Ini ada satu pita dan saya anggap ini adalah 70. Ini 70 ya, 70 tahun. Sepanjang-panjang ini, kalau saya lihat, tapi bukan ini usia, tidak semestinya dia berkaitan dengan angka ini. Ada orang ya sakit dan dia jalan lebih awal. Ada orang tidak sakit jalan juga, ya. Tapi ini secara umum lah ya. Sekarang saya berada di sini. Kalau kamu lihat sini kan, ini sepanjang ini sejak yang tinggal. Kalau seperti Alkitab berkata, 70 tahun. Kalau mereka yang sudah lebih 70 tahun itu, bonus sudah di atas. Alkitab bilang bonus, mereka sudah terima bonus lebih daripada 70. Ada yang 65 ada sini. Coba katakan kalau ada yang 65. 65. Kalau 70 kan ini sejak masa tinggal.
bukan maksudnya ikut ini ya, itu sebagai apa saja ya. Jangan kamu bilang Allah ini benar-benar robot bilang ini sejak saya punya master tinggal. Bukan, ini sebagai satu gambaran untuk kita lihat apa yang kita lakukan yang terbaik kepada Tuhan ya. Kalau benar Tuhan Richard 60. 60 amas begini lagi kan. Tetapi kalau kita sudah ini panjang ini. Bayangkan anak-anak muda kamu sudah melayani Tuhan, kamu punya masa melayani Tuhan itu. Kalau ibarat mengumpul harta bendaan, kamu sudah begitu menyimpan banyak berkat-berkat dari Tuhan, begitu banyak. Saya doronglah yang muda-muda yang masih muda belia mula melayani Tuhan, ya, mula melayani Tuhan dengan lebih serius. Kalau pastor panjang lagi itu kan, pastor. Saya bagi gambaran saya lah, tidak begitu gambaran saya. Saya mau potong. Jadi yang sudah dipotong ini sudah berlalu, tidak akan kembali sudah. Ini sejak Saki Baki kalau sampai 70 tahun lah. Saki Baki. Jadi jangan sia-siakan masa kesempatan yang ada ini. Jangan sia-siakan. Mari kita lakukan yang terbaik. Ada 3 hal sekurang-kurangnya yang kita lakukan. Banyak sebenarnya. Ada 3 hal sekurang-kurangnya yang kita belajar hari ini. Ya, belajar untuk memberi yang terbaik. Belajar untuk memberikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Belajar untuk jadi berkat. Tidak ada kesempatan. Ya, ini mungkin yang panggilan terakhir kan, Pastor? Panggilan terakhir untuk berubah. Kalau umur 68 tahun, tinggal begini sekali lagi. Kalau tidak dimanfaatkan ini sungguh-sungguh dengan betul, sia-sia sudah masa yang sudah berlalu panjang. Ya. Saudara dan saudari jemaat Tuhan, saya mau memberi gambaran saja tentang kehidupan ini dan apa yang perlu kita lakukan di waktu mendatang ini. Bermula hari ini bagi yang belum, mari tingkatkan untuk lebih lagi bagi yang sudah lama bermula. Banyak di antara kita sudah lama bermula, mari lakukan lebih daripada biasa, lebih daripada kebiasaan. Saya mengajak kita untuk berdiri. Dan tim yang tadi untuk datang ke sini, kalau yang biasa itu nilainya 50%, mari kita tingkatkan menjadi atas up daripada ini 60, 70, 80 up, belajar dan kita terus belajar. Yang tinggal ini adalah kesempatan. Ya, yang tinggal ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita realisasikan keinginan Tuhan dalam hidup kita. Dan mari menjadi saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Dengan lagu ini, hidup ini adalah kesempatan. Dan setelah itu nanti saya persilakan Pastor untuk berdoa bagi kita semua. Dalam sikap kita merenung kata-kata daripada pujian ini, mari kita nyanyi bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
sia-siakan waktu yang ku ambil. Hidup ini harus jadi berat. Oh Tuhan, makanya hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sungguh jadi berat. Ada satu kata lagu begini: selagi ada waktu jangan dipersiapkan, kesempatan tidak selamanya ada, harga hilang. Kembalilah kepada Dia yang sedang menanti kesempatan kedua, inilah waktunya.